Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, Ras Mejuah-juah Manbanta Krina. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya yang telah memelihara kehidupan kita. Tuhan telah memberikan kepada kita hari yang baru, dan sampai saat ini kita ada dalam tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan ada sukacita dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, oleh kasih dan anugerah-Mu yang telah mengantarkan kehidupan kami di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, semua ini karena kasih Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami sudah mempersiapkan ladang hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahaminya, terlebih melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Firman Tuhan saya baca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini ialah terus-menerus mengenal Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mulai melihat ayat ini di pagi ini, saya tidak ingin kita melewatkan sesuatu yang sangat penting di sini, yaitu dorongan yang dapat kita berikan kepada satu sama lain untuk mencari Tuhan. Ayat ini dimulai dengan kalimat, marilah kita mengenal. Marilah kita terus berusaha mengenal Tuhan. Dua kali di sana kita mendapatkan penekanan pada kata kita. Marilah kita. Tentu ini menegaskan bahwa bukan hanya satu orang yang berkata, saya akan mencari Tuhan. Tidak, ini adalah sekelompok orang yang saling menyemangati satu sama lain dengan berkata satu sama lain, marilah kita mengenal Tuhan. Tuhan berulang kali memerintahkan kita dalam firman-Nya untuk setia bersekutu satu sama lain, agar kita saling menyemangati. Sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita
saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini sering dikutip tentang pentingnya untuk setia dalam menghadiri gereja. Dia ingin kita saling menguatkan satu sama lain di jalannya. Kita semua membutuhkan dorongan itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan jemaat. Pada dasarnya itu berarti jangan lewatkan gereja. Anda membutuhkannya. Anda membutuhkan dorongan dan orang lain membutuhkan dorongan Anda. Jadi untuk apa kita harus menggunakan dorongan yang saling menguatkan ini? Apakah tujuan kita? Ayat ini memberitahu kita, marilah kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Itulah tujuan kita. Tujuan hidup setiap orang yang diciptakan Tuhan adalah untuk mengenal Tuhan. Tetapi seperti seseorang yang sedang bermain permainan monopoli, kita lupa tentang apa sebenarnya permainan kehidupan itu. Kita berpikir bahwa hidup adalah tentang mendapatkan pekerjaan yang baik, atau menghasilkan banyak uang, atau menemukan orang yang tepat yang kita pikir akan membuat kita bahagia, atau mencapai puncak tangga di perusahaan, atau menjadi terkenal dan meninggalkan jejak kita, atau semua hal lainnya. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa tidak satu pun dari hal-hal tersebut yang benar-benar menjadi tujuan hidup kita. Hidup adalah tentang mengenal Allah. Nabi Yeremia menekankan hal ini dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Inilah tujuan hidup, yakni mengenal Allah. Bahkan sebagai orang Kristen kita perlu mengingat hal ini dan menjaga mata kita tetap tertuju pada tujuan tersebut. Jangan teralihkan oleh hal-hal lain. Tujuan kehidupan Kristen bukan hanya untuk pergi ke gereja setiap minggu. Tujuan kehidupan Kristen bukan hanya untuk membaca Alkitab. Tujuan dari kehidupan Kristen bukanlah untuk melihat seberapa banyak teologi yang dapat Anda pelajari. Tujuan dari kehidupan Kristen bukanlah untuk melihat berapa banyak orang yang dapat Anda baptis, berapa banyak gedung yang dapat Anda bangun. Semua hal tersebut adalah baik dan dapat menjadi bagian dari tujuan. Tetapi kita harus ingat apa tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengenal Dia. Ada yang berkata, saya tidak takut gagal. Saya hanya takut berhasil pada hal-hal yang salah. Mungkin itulah yang terjadi pada sebagian dari kita. Kita berhasil dalam hal yang salah. Kita hebat dalam pekerjaan kita. Kita punya banyak uang. Kita populer. Kita berada dalam kondisi fisik yang baik. Tetapi kenyataannya kita tidak berhasil dalam satu hal yang paling penting. Kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita tidak pergi ke gereja. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita tidak religius. Yang saya maksudkan adalah kita tidak benar-benar mengenal Allah. Seruan kita semua saat kita bangun setiap pagi seharusnya adalah
seperti ini. Tuhan, saya ingin mengenalmu lebih banyak lagi hari ini. Untuk itulah kita diciptakan untuk mengenal Dia. Seberapa sukseskah Anda dapat mengatakan bahwa Anda benar-benar berhasil pada apa yang Anda ciptakan di dunia ini? Tetapi bagaimana hal ini akan terjadi? Sebenarnya mengenal Tuhan tidak akan terjadi begitu saja. Dibutuhkan usaha dari pihak kita, seperti yang kita lihat di bagian ayat yang mengatakan, marilah kita terus berusaha untuk mengenal Tuhan. Teruslah berusaha adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti mengejar, memburu, atau berjuang dengan tekun. Artinya, jika kita ingin mencapai tujuan untuk mengenal Allah, maka kita harus melakukan suatu upaya, dan pada kenyataannya hal itu akan membutuhkan usaha yang besar. Kita akan harus terus maju, kita akan harus memburunya, kita akan harus berjuang dengan penuh semangat untuk itu. Ini hampir persis seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 12-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 2 kali di sini Paulus mengatakan apa yang Hosea katakan di sini, aku mengejarnya, aku berlari-lari untuk mencapai tujuan, dan tujuan itu adalah untuk mengenal Tuhan. Baik Hosea maupun Paulus menulis tentang bagaimana diperlukan usaha yang besar untuk terus maju jika kita ingin mengenal Tuhan. Sangatlah penting bahwa itulah kata yang digunakan Alkitab di sini untuk memberitahu kita bagaimana seharusnya kita mengejar pengenalan akan Tuhan. Kita harus terus maju, bahkan terkadang ketika kita lelah, namun terus mengejar. Hal ini hanya mengingatkan kita akan harga yang harus dibayar untuk benar-benar mengenal Tuhan. Kita tidak boleh puas dengan mengatakan, ya, saya telah mengambil keputusan dan saya dibaptis, dan sekarang saya tahu bahwa saya akan masuk surga. Sekarang saya akan menjalani hidup saya. Tidak, bukan ini tujuan Allah menciptakan kita. Tetapi jika kita mau melakukannya, Tuhan menjanjikan kepastian keberhasilan dalam tujuan kita. Bagian kedua dari ayat ini beralih dari dorongan untuk mengejar tujuan, untuk mengenal Tuhan, kepada janji yang diberikan jika kita mau melakukannya. Kedatangannya seperti fajar menyingsing, dan ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti mata air yang menyirami bumi. Di sini Tuhan memberi kita dua ilustrasi dalam satu ayat tentang kepastian keberhasilan kita dalam mencari Tuhan. Ilustrasi yang pertama adalah bahwa ramalan cuaca mengatakan hari ini akan terjadi hujan, akan tetapi cuaca pada hari ini sangat cerah. Lalu dalam kesempatan yang lain dikatakan hari ini cuaca cerah, akan tetapi yang terjadi adalah hujan deras mengguyur daerah kita. Dalam hal ini kita tentu tidak menyalahkan para peramal cuaca. Itu adalah hal yang sulit. Kita hanya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan cuaca besok. Tapi satu hal yang kita tahu, jika dunia tidak berakhir malam ini, jika ada hari esok, maka satu hal yang kita tahu, matahari akan terbit. Kita mungkin tidak tahu
apakah hari itu akan cerah atau hujan. Tapi jika ada hari, maka matahari akan terbit, akan ada fajar. Dan Tuhan berkata, itulah keyakinan yang dapat kita miliki, bahwa kita menemukan Tuhan jika kita mencarinya. Kemudian ilustrasi yang kedua adalah tentang musim semi. Dia berkata, Dia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang menyirami bumi. Setiap musim semi akan turun hujan. Sekali lagi, kita mungkin tidak dapat meramalkan dengan tepat kapan hujan akan turun. Tetapi pada musim semi, hujan pasti turun. Allah telah berjanji dalam Kejadian 8 ayat 22 setelah air bah bahwa selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Dengan cara yang sama, Tuhan berkata, jika kamu mau mendedikasikan dirimu untuk mencari Aku, kamu tidak perlu bertanya-tanya, apakah Aku akan menemuimu. Dia berkata, Aku akan menemuimu. Kita mungkin tidak tahu persis kapan atau bagaimana, tetapi sepasti hujan musim semi, sepasti matahari akan terbit esok hari. Jika kita mencari Tuhan, kita akan menemukannya. Dia menegaskan hal ini di seluruh firman-Nya. Dia berkata dalam Mazmur 9 ayat 10, Engkau ya Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang mencari Engkau. Dia berkata dalam Ulangan 4 ayat 29, Engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan engkau akan menemukannya jika engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan berfirman dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, jika umatku yang berseru-seru kepada Aku dengan menyebut nama Aku, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini bukan berarti Dia mungkin. Dia mengatakan Dia akan. Ini adalah sebuah janji. Apapun yang Anda lakukan untuk mencari Tuhan, Anda tidak menyia-nyiakannya. Karena Dia berjanji di sini bahwa Dia akan ditemukan oleh Anda. Dia akan memberkati Anda. Sama seperti matahari yang akan bersinar esok hari, Dia akan datang kepada Anda. Jadi dengan janji ini, marilah kita bertekad untuk melakukan apa yang dikatakan ayat ini. Mari kita pegang hal ini secara pribadi dan doronglah orang lain untuk memegangnya bersama kita dan investasikan hidup kita pada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang lainnya. Demikian sapaan teduh kita pagi ini. Selamat pagi dan beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala berkat anugerah-Mu bagi kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi, sehingga janji-janji Tuhan bagi kami pada waktunya akan kami dapatkan. Ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan GBKP Runggun Palangkaraya dan juga Pos PI Pangkalan Bun. Engkau berkati BPMR dan juga seluruh pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan semua seksi yang telah Engkau pilih, Engkau panggil mereka untuk menjadi teman sekerja dalam pelayanan, supaya mereka semuanya dapat dengan penuh semangat melayani jemaat-Mu, sehingga terjadi kegerakan rohani yang luar biasa di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Tuhan juga berkati seluruh anggota jemaat, supaya mereka senantiasa bersatu hati dalam mendukung semua program kerja pelayanan yang sudah mereka sepakati bersama-sama. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami
sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau tahu Bapa apa yang terjadi dalam hidup kami. Engkau selalu memelihara kami. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Tuhanlah yang menyempurnakannya. Karena kami datang dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah kita berdoa bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Menjuah-juah.